masih dari sektor energi. Nanti aku akan bahas untuk chart saham coal ya. Tapi sementara aku akan bahas tentang CPO dulu nih. Ya, jadi untuk saham CPO ini harga CPO melonjak pada perdagangan siang hari ini gitu. Kenapa melonjaknya? CPO ini naik karena terimbas dampak kenaikan harga minyak bumi. Pada hari Selasa, hari ini jam 11.42 WIB, harga CPO di Bursa Malaysia itu naik jadi 4.711 per ton dan naik 2,79% dari posisi hari sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan chartnya, dia itu udah breakout menuju tren naik yang lebih lanjut gitu. Nah, jadi faktor pendongkrak harga CPO ini sebenarnya yaitu tadi yang saya sebut dari minyak bumi. Saat harga minyak makin mahal, apalagi di tengah krisis energi yang dihadapi oleh berbagai negara, maka insentif untuk beralih ke bahan bakar nabati atau biofuel itu semakin tinggi, dan CPO itu adalah salah satu komoditi yang bisa dipakai sebagai bahan baku untuk biofuel gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Gimana kabarmu teman-teman? Kamu ada beli jual saham apa? Coba tulis di komen, aku pengen tahu. Beli saham ini atau jual saham itu gitu. Posisi untung atau posisi rugi, boleh ditulis dong di komen. Aduh, gimana ini Baruna Satria? Ada apa sih emangnya? Darmanto Mulya Mahardika nanyanya niat, bagaimana cara tahu batas resisten saat koreksi normal? Oke, aku pin pertanyaannya. Genji King 8 serok apa emangnya? Baruna Satria jual Indi untung, Bayi Lintang baru beri Tebla. Rina Nur Sahaja beli BSDE. Ada Devi Triaswar beli Doit 362. Oke, yang nonton udah lumayan banyak, mungkin karena marketnya juga akhir-akhir ini aktif ya teman-teman. Nanti aku bakalan update sentimen global dan nasional, pastinya masih tentang komoditas, krisis energi dan Eropa, terus nikel dan lain sebagainya ya. Dan terus kita juga akan bahas technical IHSG dan juga kripto. Kita akan bahas kripto dikit juga nanti ya. Semoga aku nggak kelupaan. Kalau kelupaan tolong diingetin aja. Di akhir sesi aku mau bahas tentang kripto. Aku buka chart aku dulu ya. Gimana kabarnya IHSG hari ini nih? HSA Associates masih hold LSIP udah cuan 23%. Aku hari ini ada jual-jual beberapa saham sih yang buat swing trading, tapi yang buat jangka menengahnya pastinya aku masih hold. Jadi ada sebagian yang aku swing trading kan, ada yang sebagian aku trading buat jangka menengah. Nanti aku akan ceritain ya. Dan tradingan aku ya mirip dengan mtrade. Cuman bedanya aku nggak scalping ya, jarang banget saya ikut yang scalpingnya. Oke. Ya, teman-teman, aku mau update market yang pertama dari sentimen global dulu tentang krisis energi di Eropa gitu. Jadi bicara tentang krisis energi di Eropa, ini musim dingin itu mulai menyambangi benua Eropa nih, dan juga pastinya di China juga ya. Dan bersamaan dengan krisis energi yang membayangi di berbagai wilayah gitu. Jadi bersyukurlah, beruntunglah kita berada di Indonesia, nggak perlu yang namanya heater ya. Kita hidup di iklim yang seperti ini, nggak terlalu stres dengan krisis energi juga karena kita berlimpah batu bara di sini. Meskipun konon ya dari teman saya yang mereka lagi cari batu bara susah banget, meskipun di negeri ini banyak batu bara tuh, cari batu bara katanya susah karena banyak diekspor di China gitu. Jadi dalam negeri sendiri cari juga susah gitu. Ya, jadi
krisis energi, balik lagi ya, krisis energi ini dikhawatirkan bakalan memicu naiknya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Eropa buat bayar tagihan listrik dan gas dalam beberapa bulan ke depan ya. Nah jadi kesimpulannya sih saham-saham di sektor energi seperti batubara, oil, dan juga CPO itu juga masih akan berpotensi naik, terutama batubara dan juga oil ya. Jadi kita masih akan watch itu. Mungkin kalau ada koreksi atau turun-turun dikit tuh akan koreksi normal aja. Masih dari komoditas, bicara tentang coal ya. Rumornya nih ya, China dan Australia mau damai. Nah, kalau China dan Australia mau damai itu sedikit kurang baik buat Indonesia. Kenapa? Karena China bisa ngambil batubara dari Australia juga gitu. Kenapa? Karena China ini saking butuhnya, saking perlunya. Di Indonesia mungkin udah diekspor semua ke sana, tapi mungkin masih tetap kurang gitu. But anyway, kalau memang kebutuhannya sangat besar sekali, sepertinya meskipun China akur dengan Australia, dia akan tetap ambil dari Indonesia juga untuk coalnya. Nah, seperti yang aku bilang kemarin ya, untuk nikel sendiri justru malah ini akan kena dampak yang cukup negatif dari krisis energi ya. Jadi harga nikel agak-agak terkoreksi. Hubungannya apa sih sebenarnya? Karena krisis energi di China ini memaksa adanya penjatahan listrik. Jadi penjatahan ini diutamakan untuk kebutuhan rumah tangga dulu, untuk kebutuhan primer. Nah, jadi pabrik-pabrik yang perlu listrik ini dibatasin banget untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak. Seperti contohnya pabrik stainless steel. Di China tuh banyak banget pabrik stainless steel yang bahan bakarnya adalah nikel. Dan mereka masih punya persediaan nikel. Kemudian impor nikel dari Indonesia kemungkinan agak-agak akan slowing down dengan kejadian ini. Cuman yang menarik ya, aku mau kasih lihat dikit tentang saham Antam. Kelupaan bahas IHSG, udah bahas Antam. Oke lah. Ya jadi Antam ini kemarin kita ada buy on weakness Antam ya. Aku benerin dulu kameranya. Kemarin ada buy on weakness Antam sekitaran area ini, dan kemudian tadi naik sekitaran 2350-an kita jual gitu ya. Jadi 2350 kita lihat, wah ini kok ketahan 3 resisten nggak bisa naik, terus kemudian kita jual. Nah, buat Darmanto Mulya Mahardika, kamu bisa dapetin MT 7 hari, langsung aja ketik EMT 7, nama email WhatsApp ke DM aku. Dan ini ya salah satunya, gimana cara tahu batas resisten saat koreksi normal. Sebenarnya yang pertama, kalau kita ngelihat resisten ini, kita ngelihat pattern juga gitu. Nah, kalau Antam ini dia patternnya masih cenderung sideways nih, perhatikan. Dia belum ada pattern uptrend yang gimana-gimana banget gitu. Cuman ketahan support aja. Jadi begitu kena resisten tadi, kita memutuskan untuk sell atau profit taking dulu. Demikian pula dengan Inco ini kita lagi wait and see ya. Jadi Inco ini tadi juga kena resisten. Kalau misalkan besok gagal untuk breakout dari resistennya, kemungkinan kita akan keluar juga gitu, karena ini kita lihat naiknya hanya untuk jangka pendek aja. Dan sentimen krisis energi ini agak kurang bagus untuk nikel gitu. Terus kemudian OPEC Plus ya, bicara tentang OPEC Plus ini masih mempertahankan pembatasan output. Jadi mempertahankan suplai minyaknya, tidak menambah produksi, dan hal itu juga bisa bikin harga minyak bakalan terus melaju. Dan menarik banget, nggak seagresif saham-saham coal atau saham batubara. Dua saham yang di sektor perminyakan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada saham Medco dan juga Elsa. Nih teman-teman bisa lihat ini. Nah ini Medco dan juga Elsa. Ini Medco nih dia udah hampir kena resistennya gitu. Tadi aku lupa sih di M-Trade ada profit taking nggak ya untuk Medco. Oke. M-Trade jangka menengah masih ngehold buat Medco-nya 16-21% floating profit. Tapi tadi jangka pendeknya kita ada jualan cuan 6-10%. Setelah beberapa waktu yang lalu kita trading juga cuan 6-9%. Sebelumnya sempat cut loss juga untuk Medco-nya. Ketika kita beli dia masih sideways. Nah sekarang sih Medco gimana kondisinya nih? Medco untuk jangka menengah sih dia masih berpotensi untuk naik. Tapi kalau untuk jangka pendeknya ya slow down dikit, koreksi-koreksi normal dikit tuh wajar lah ya untuk Medco ini gitu. Jadi kalau misalkan dia ada koreksi sampai ke 565 pun
wajar. Maka dari itu tadi yang jangka pendek kita jual dulu untuk profit taking. Justru kalau misalkan dia ada koreksi lagi, kita akan manfaatkan untuk buy on weakness. Nah, dia bakalan koreksi sampai mana sih? Nah, ini aku tarik garis, tapi ini nggak bisa sampai pas, plek-plekan pas ya. Kemungkinan dia akan koreksi itu sampai di sini, sekitaran level 550-an. Karena ini juga aku lihat ada satu support minor, support kecil banget di sini, dimana ini ada high di sini dan juga ada high di sini ya. Jadi aku tarik satu garis di sini. Kemungkinan dia akan bisa koreksi itu sampai 550. Dan kalau sampai ada koreksi normal di situ, saya sih mau buyback. Oke, sekali lagi saya lupa kasih tahu. Disclaimer buat teman-teman semuanya bahwa investasi saham dan juga kripto ini mengandung resiko yang teman-teman semuanya harus antisipasi masing-masing, karena kita tidak bisa mengontrol market. Yang bisa kita kontrol adalah tombol beli jual di online trading kita gitu. Jadi kapan kita beli, kapan kita jual, kapan kita profit taking dan membatasi risiko. Oke, terus kemudian kita ke Elsa nih ya. Jadi bicara tentang OPEC Plus belum mau naikin supply atau produksi minyak, itu akan sangat bagus sekali buat harga minyak ke depannya. Ya, ini sebenarnya harga minyak sudah sempat menguat beberapa waktu yang lalu, tapi harga sahamnya nggak naik-naik gitu. Jadi sekarang rasanya nih jelang akhir tahun ini udah mulai ada tanda reversal kayak gini, nih bagus banget sih. Ini udah bagus banget, udah timingnya. Nah, kalau jangka pendeknya Elsa ini dia juga ketahan resisten MA 200 dan bakalan ada normal correction juga ya. Jadi tadi kalau nggak salah aku coba cek ya di Mtrade tadi jualan nggak ya Elsanya ya. Oh iya, jualan 10 hours ago jualan Elsa gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau pas kita jualan di harga ini tuh teman-teman nggak usah sampai yang harus ngepas-ngepasin harga. Kalau user VIP Mtrade langsung aja buang kiri gitu ya. Waduh, nanti jadi ngeguyur dong harga turun semuanya. Nggak juga, karena kalau kita beli sahamnya cukup liquid, jadi nggak sampai ngeganggu market dan kita bukan cuma pilih satu atau dua saham aja. Nah, ini jangka menengah Elsa masih profit 9-10% dan kita masih nge-hold untuk di Mtrade. Ya, jadi meskipun Mtrade ada infoin review buy atau review sell, itu nggak akan sampai ngeganggu keseimbangan atau likuiditas di market. Kenapa? Karena kita bukan cuma pilih satu saham aja, dan kedepannya kita akan pilih-pilihkan saham yang lebih cocok dengan profil resiko masing-masing user ya. Kalau sekarang kan semuanya masih general, semua masih dapat broadcast, misalkan udah dapat Medco, dapat Elsa. Kedepan kita coba untuk personalized supaya teman-teman nggak kebanyakan rekomendasi juga gitu. Sekarang sih masih dibatasin sendiri ya masing-masing. Nah, masih dari sektor energi, nanti aku akan bahas untuk chart saham coal ya. Tapi sementara aku akan bahas tentang CPO dulu nih ya. Jadi untuk saham CPO ini harga CPO melonjak pada perdagangan siang hari ini gitu. Kenapa melonjaknya? CPO ini naik karena terimbas dampak kenaikan harga minyak bumi. Pada hari Selasa, hari ini jam 11.42 WIB, harga CPO di Bursa Malaysia itu naik jadi 4.711 per ton dan naik 2,79% dari posisi hari sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan chartnya, dia itu udah breakout menuju tren naik yang lebih lanjut gitu. Nah, jadi faktor pendongkrak harga CPO ini sebenarnya yaitu tadi yang saya sebut dari minyak bumi. Saat harga minyak makin mahal, apalagi di tengah krisis energi yang dihadapi oleh berbagai negara, maka insentif untuk beralih ke bahan bakar nabati atau biofuel itu semakin tinggi, dan CPO itu adalah salah satu komoditi yang bisa dipakai sebagai bahan baku untuk biofuel gitu. Oke, sebelum aku bahas saham-saham CPO, teman-teman, aku diingatkan oleh tim HR bahwa ada informasi kita hiring terus, keep hiring untuk posisi coach atau trader dan equity analyst, equity research gitu. Jadi untuk posisi coach atau trader ini tugasnya ngapain? Ya trading, diajarin trading, trading saham dan trading kripto. Syaratnya gampang, minimal usia maksimal 26 tahun, jurusan akuntansi, IPK minimal 3,6, dan pastinya kamu passionate trading dan sering nontonin Instagram live aku. Oke. Sekarang aku mau bahas tentang CPO, saham-saham CPO. Kita start dari AALI dulu ya, yang paling besar market cap-nya, yang paling gendut, yang paling geraknya biasanya paling slow gitu. Oke.
Nah ini adalah AALI. AALI yang geraknya super slow banget pun kemarin ketika breakout juga naiknya jadi cepat-cepatan banget gitu. Dan ini sebenarnya bagus kalau dia slow down selama 3 hari terakhir. Kenapa? Karena kalau misalkan dia naik-naik terus itu justru malah kita nggak punya pondasi untuk entry lagi. Jadi kalau misalkan naik terus itu malah riskan. Nah jadi untuk AALI sendiri saat ini supportnya jangka pendek, sementara ini supportnya ada di angka sekitar 9775. Disclaimer juga ya teman-teman ya, angka ini saat ini menjadi level yang cukup oke buat swing traders. Namun bukan namun bisa aja ya memungkinkan dia itu bisa turun sampai 9600 dan itu masih normal. Nah kalau turunnya normal artinya apa? Artinya itu buat kesempatan untuk masuk. Sorry, malam hari ini ngomongnya belepotan banget. Kayaknya aku harus minum. Oke. Nah ini ngejawab pertanyaan dari Darmanto Mulya Mahardika juga. Gimana cara tahu batas resisten saat koreksi normal? Bukan batas resisten ya, gimana caranya tahu koreksi normal atau nggak normal? Itu salah satunya adalah dengan melihat volume transaksi ya, dan juga dia masih ketahan support atau enggak. Nah kalau kita perhatikan untuk AALI saat ini nih ya, aku kasih lihat ya, AALI ini kayak jatuhnya dengan volume transaksi tinggi ya, tapi belum tentu. Kita lihat chart 15 menitannya, sebenarnya dia tinggi pas lagi di buy atau di sell. Nah ternyata setelah dilihat chart intraday-nya, ternyata si AALI ini lebih tinggi ketika dia di buy gitu. Jadi sellernya sebenarnya udah nggak banyak. Mungkin sellernya banyak di sini karena profit taking, tapi sebenarnya di sini udah nggak banyak sellernya gitu. Ya, jadi AALI ini dia juga masih ketahan support. Jadi di sini masih bisa dibilang sebagai koreksi normal. Terus kemudian saham CPO yang kedua ada saham LSIP atau London Sumatra Plantation, London Sumatra Indonesia. Nah, teman-teman kalau lihat ini gimana nih LSIP? Coba tulis analisis kamu di komen. Yang analisisnya paling cakep, aku akan kasih mtrade buat teman-teman yang jawabnya oke. Ya, ini analisisnya gimana nih? Coba diperhatikan teman-teman. Sebelum aku jawab nih, coba teman-teman tulis di sini. Aku akan pilih 3 yang benar. Julius, thank you Julius 988. Aku pin. Di Mtrade ada analisis, jadi beli ada sebab kenapa, jelas. Itu yang saya suka di sini. Thank you Julius for appreciation. Ya, jadi teman-teman kalau kamu perhatiin di sini, Andre Park bilang to the moon. Baruna Satria, volume masih terjaga tinggi, harga akan terus naik. Pradika Watir, kok namanya Pradika Watir, oke. Ini kenaikannya terlalu tinggi. Riana di Purwa, riskan buat profit taking. Oke, aku kasih Riana di Purwa. Terus kemudian Siswace, terus Pradika Watir, langsung aja DM saya dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Sebenarnya semuanya benar juga. Ini strong uptrend, Sugi_E itu benar juga. Reski Rendur Saraa ini bisa dapat juga mtrade 7 hari, bisa DM saya dengan kode MT7, nama email WhatsApp dan juga Sugi_E. Nah, kalau diperhatikan chart kayak gini nih, ini sebenarnya dia tuh memang masih sangat uptrend sekali, tapi kenaikannya tuh garis kemiringannya tuh udah agak-agak irasional. Jadi yang oke tuh sebenarnya garis kemiringan tren tuh sekitaran 45 derajat. Nah, sedangkan kalau ini tuh udah kemiringannya udah sekitar 80-an derajat dan istilah kata kalau naik cepat banget. Terus kalau turun juga turunnya tuh bakalan kebanting cepet banget juga gitu. Jadi kayaknya kalau buat masuk LSIP ini tunggu retracement aja, tunggu normal correction aja. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham CPO yang lainnya, BWPT. Yang menarik ya, saham BWPT ini tadi ditarik kenceng sampai 104. Terus kita liatin, kita kan ada scalping BWPT ya. Scalpingnya sampai nginep, padahal maunya beberapa waktu kemarin itu maunya nggak nginep, sampai 104.
Terus kemudian kita perhatikan dia turun, begitu dia turun kita langsung cepat-cepat jual gitu, supaya nggak jadi rugi. Nah untuk BBPT sendiri ini kemungkinan dia kalau masih ada fluktuasi masih bisa menguat tuh kemungkinan sampai 107, tapi udah nggak layak untuk dikejar lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan ada koreksi normal di coal, oil, CPO ini masih jadi satu kesempatan yang bagus. Nah sekarang kita lihat gimana saham oilnya. Oke ya, ini adalah saham oil. Perhatikan di sini. Ini perhatikan di sini ya. Nah ini ini saham batu bara Indica Energy. Jadi Mtrade ada trading Indi beberapa kali. Kayaknya sekarang kita udah jualan untuk jangka pendeknya, yang jangka menengahnya masih hold cuan 31%, yang jangka pendek ini sempat jualan trading 3 kali. Yang terakhir kemarin scalping aja, cepat aja gitu. Yang ini kemarin swing trading lumayan dapat belasan persen. Nah, Indi ini dia ada merah kayak gini nih, bagus nih. Terus kita expect correctionnya dia di angka berapa? Belum tentu dikasih karena kebutuhan batu bara itu naik banget. Sebenarnya harga batu bara udah naik dari dulu punya, cuman sekarang tuh kayaknya kedorong story aja, story krisis energi dan story di China tuh masuk winter gitu. Nah jadi sebenarnya normal correctionnya si Indi ini di angka 2000 sampai 1900. Kita lihat aja apakah Indi ini akan ada koreksi sampai ke situ atau enggak gitu, karena kayaknya koreksinya nggak bakalan jauh-jauh amat gitu. Terus kemudian untuk saham Adaro hari ini juga udah mulai koreksi. Kalau pengalaman dari tahun lalu di akhir tahun itu turunnya nggak akan banyak ya. Jadi dia jarang naiknya di akhir tahun. Tapi begitu naik dia juga akan kencang banget. Nah Adaro itu normal correctionnya kalau dihitung dari Fibonacci ini sekitaran level 1685 sampai 1700-an. Belum tentu kesentuh, jadi kalau misalkan ada koreksi-koreksi dikit ya kita akan watch untuk buy. Terus kemudian PTBA dan juga ITMG aku akan bahas besok aja di morning briefing. Dan yang menarik ada saham Harum Energy, meskipun tadi kita belinya agak kepagian karena kita lihat oh ini udah turun 2 hari terus dia potensi mantul, tadi udah hijau gitu terus kemudian dia turun lagi. Nah tapi Harum Energy ini juga masih menarik, bahkan kalaupun dia turun sampai level 7.800 ini juga masih cukup oke. Ya, jadi untuk Harum Energy kita bisa watch. Nah, bedanya Harum dengan saham-saham coal yang lain apa? Kalau saham-saham coal yang lain kayak Indi, PTBA, ITMG dan juga Indi, PTBA, ITMG, terus Adaro itu kan lebih ke coal ya. Kalau Harum ini dia ada coal, dia ada nikelnya juga. Jadi sebenarnya plus minus. Diversifikasi itu plus minus. Kalau sekarang nikelnya kena sentimen negatif, coalnya dia kena sentimen positif ya. Coalnya bakalan bagus tapi nikelnya agak-agak berkurang, makanya dia cepat koreksinya gitu. Jadi si Harum ini juga buat trading jangka pendek aja gitu. Terus tarik Fibonacci bedanya apa dari high ke low dan low ke high? Kuang Chen ada nanya. Bedanya kalau aku narik dari high ke low, artinya aku nyari retracement ke bawah. Itu buat saham-saham yang udah naik, aku tarik dari atas ke bawah. Kemudian intinya Fibonacci 100%-nya ada di atas, Fibonacci 0-nya di bawah. Gitu aja sih, itu buat cari koreksi turun ya, cari support. Tapi kalau buat saham yang turun banget kita pasang Fibonacci kebalikan ya. Jadi Fibonacci ini kita pasang kebalikan gitu. Itu gunanya untuk mencari resisten gitu. Pegas take profit di area berapa? Oh iya, satu energi, saham energi yang aku lupa mention adalah Pegas. Ini juga sama. Kalau dilihat chartnya, ini udah irasional. Ini udah hampir 90%, akan sangat bagus sekali kalau saham-saham energi ini dia akan turun dulu, ada koreksi dikit lah, nggak usah sampai ngebentuk flag atau konsolidasi lama. Konsolidasi berapa hari aja lah, itu udah lebih bagus gitu. Jadi Pegas mungkin dalam jangka pendek, karena hari ini dia naik dengan volume tinggi juga, ini masih bisa melanjutkan rally-nya sampai 15.35, tapi kalau buat dikejar rasanya udah nggak worth it gitu. Jadi tahu kapan kita mesti ngegas, tahu kapan kita mesti ngerem. Jadi kalau chartnya udah kayak gini, ini udah waktunya kita kayak nunggu aja buat profit taking aja.
pertanyaannya buat teman-teman yang kemarin nggak sempat ikutan beli gimana? Sabar, tenang, karena market itu buka tiap hari ya. Oke, jadi tenang aja. Heri Sulistiono, Samra sama LPPF bisa nggak dicicil untuk TP akhir Desember? Kita buka ROS dan kita coba buka untuk LPPF. Kemarin naik lumayan tinggi dan juga breakout dari pattern inverse head and shoulders juga. Ini headnya, kemudian ini shoulder kiri, ini shoulder kanan ya. Jadi sih kalau misalkan mau buy on weakness sekitaran 720-an cukup oke ya. Dan kalau mau di hold sampai Desember rasanya juga masih memungkinkan, tapi lebih seksi sektor komoditas ya. Heri Sulistiono, gimana dengan Doit? Agak lelet. Doit iya agak lelet, karena sebenarnya nggak lelet juga sih, dia naik juga, cuman hari ini pas kena profit taking gitu. Terus Adam Aji, Mtrade hari ini ada cut loss nggak? Ada kok cut loss nih. Jadi hari ini tadi kita take profit SMRA buat jangka pendek, sorry ya, APLN nggak kelihatan ya, ini dia. Jadi SMRA tadi kita take profit buat jangka pendek, cuan 7-9%, APLN cuan tipis buat scalping, terus kemudian SMBR cuan 10-12%, Medco 6-10%, ini ada cut loss main, terus BKSL BEP, terus BRMS kita juga cut loss, Arto, Agro, ini cuan Excel Inco Antam, ini kemarin sih kayaknya, kemarin atau tadi ya. Terus tadi ada profit taking, WSKT, Raja, Weton, banyak ya. Hari ini ada jual banyak saham gitu. Terus Tower BMHS hari ini jual juga merah, SIMP, BWPT, MLPL, MPPA. Ini tadi kita jual posisi cuan semuanya. Jadi secara statistik memang masih banyak yang hijau. Untuk saham investing kok nggak pernah dibahas detail fundamentalnya, lebih banyak dibahas di morning briefing. Dan kalau fundamental untuk investing tuh kita lebih banyak bahasnya di hari Sabtu sih teman-teman. Di hari Sabtu tuh itu ada event fundamental gitu, jadi kita bahas secara strategi yang lebih mendalam gitu. Kalau untuk saham investing saat ini yang menarik tuh di beberapa waktu yang lalu aku udah mention BBRI itu udah lumayan oke ya. Sejak dia red issue tuh udah diskonnya tuh udah lumayan banyak. Nah ini ada HMSP sih sebenarnya secara teknikal dia bentuk double bottom dan breakout dari resistennya di sini. Valuasinya juga murah banget dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Cuman kalau untuk fundamentalnya sendiri ini juga masih agak-agak riskan dengan kenaikan cukai, dan juga dia bakalan diuntungkan dengan reopening ekonomi. Patternnya cakep banget sebenarnya kalau mau masuk sekarang buat investing sampai 1 tahun ke depan, ini timing yang pas, bukan buat trader. Andikit, IHSG rontok, akankah koreksi dalam di support kuatnya sambil nunggu momentum rebound nanti di bulan November. Composite, kelupaan bahas IHSG. IHSG hari ini koreksinya koreksi normal dan masih cakep-cakep aja koreksinya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ada dia low, membentuk satu low di sini, terus kemudian pas dia jatuh dan naik lagi, ini sebenarnya meskipun nggak terlalu terlihat jelas, ini dia membentuk low juga. Jadi ketika terbentuk higher low, low-nya lebih tinggi dari low yang sebelumnya, ini artinya dia udah mulai masuk uptrend. Dan yang menarik ketika dia turun hari ini ya, hopefully besok dia nggak akan tembus sampai di bawah 6228. Kalau dia turun cuma segini dan dia naik lagi, itu artinya dia akan membentuk higher low lagi, which is itu sangat-sangat bagus sekali. Demikian pula dengan high-nya atau dengan puncak atau gunungnya, ini adalah high. Kemudian di sini dia membentuk higher high yang lebih tinggi dari high yang sebelumnya. Ini juga membentuk high lagi, high yang lebih tinggi dari high yang sebelumnya. Jadi sebenarnya IHSG saat ini masih oke-oke aja, meskipun hari ini turun 0,86%, ini hanya efek dari profit taking jangka pendek aja.
Katalis yang paling utama buat Indonesia yang bagus banget tuh sebenarnya COVID-19. COVID-19 di Indonesia itu udah turun banget, udah di bawah standar, istilahnya tuh udah di bawah ambang batasnya WHO di angka 5%, jadi udah oke banget. Dan kalau saya perhatikan di mana-mana udah mulai rame. Aku nggak tahu deh di kotanya teman-teman gimana. Coba ditulis teman-teman kalau di tempatmu gimana, udah mulai rame belum gitu. Karena beberapa waktu yang lalu aku ke Jakarta, di mall itu rame, terus kemudian pas di Solo kemarin last weekend kita mau muter-muter coba cari kuliner buat makan gitu, kita nggak berani turun dari mobil, akhirnya balik lagi ke kediaman, makan makan di rumah aja gitu. Kenapa? Karena di mana-mana tuh semuanya rame, dan ramenya tuh rame banget kayak nggak ada COVID. Nah, rame kan? Nah, yang menarik, meskipun rame, angka COVID-19-nya itu turun, nggak naik. Jadi ya semoga kayak gitu terus ya. Ada yang bilang itu belum tuh, jangan-jangan 1-2 minggu lagi atau sebulan lagi booming lagi yang gelombang ketiga. Kalau saya lihat enggak deh, rasanya sih kayaknya udah mulai terbentuk herd immunity. Juli kemarin, Agustus udah saking banyaknya yang kena dan udah banyak yang divaksin juga. Jadi sepertinya sih kacau ya Miss. Jakarta udah nggak kayak pandemi. Jadi sebenarnya ini sentimen yang sangat bagus sekali. Ini Kwang Chen bilang IHSG turun, kayaknya harus banyak sembayang lagi nih. Enggak, turunnya turun normal aja. Tadi udah dijelasin kan, dia ngebentuk higher high dan higher low. Dan kalau besok ada technical rebound lagi, berarti dia udah membentuk satu higher low lagi gitu. Melisa Choa, semua pada isoman nggak nampak di RS ya, tapi kalau parah banget kan ya pasti pergi ke RS toh. Pekanbaru kafe-kafe udah rame, harus dicoba lepas masker. Whatever. Oke. Aku mau mention satu saham, ingetin satu saham yang menarik banget. Ini ASA, disclaimer juga ya. ASA ini meskipun sektornya dia lagi nggak trending, sekarang kan yang lagi trending komoditi ya. Ini dia masih ngebentuk pola flag yang cakep banget gitu. Jadi mungkin belum waktunya untuk beli lagi, tapi ya just wait and see dulu aja sih. Kalau punya ya masih bisa di hold. Terus kemudian untuk saham-saham bank digital nasibnya gimana nih? Oke. Agro pas banget di area support, tapi kalau memang nggak sabar atau merasa lambat ya tukar aja dengan saham-saham energi boleh, atau konstruksi juga boleh. Terus kemudian Artonya juga ini di area support dan udah breakdown teman-teman. Jadi ya hari ini tadi breakdown. Kemarin kan saya bilang dia ketahan support MA berapa di 100 kuat ya, breakdown. Jadi ya kita rasanya Mtrade udah exit deh. Kita coba cari Arto. Jadi kita tidak boleh denial, kalau memang harus keluar ya keluarlah gitu. Kebetulan tadi Arto jangka pendeknya kita cut loss, jangka menengahnya BEP di sini ya. Jadi kita admit bahwa kalau kita cut loss, kita kasih tahu juga cut loss gitu. Jalan diam, Adaro besok kalau masih turun apa langsung di cut loss aja? By the way, aku dapat di 1480. Ada yang nanya Adaro di 1480. 1480 kok cut loss sih? 1480 itu cuan banget loh. Itu modal bawah, Adaro hold aja. Yang modal bawah tuh menangan. Kalau 1480 sekarang, dan lagian sekarang masih krisis energi ya. Sekarang tuh posisi cuan 23%. Masih aman. Aduh, hidungku gatel. Terus, oh ya, sektor teknologi dan sektor telekomunikasi. Jadi di market kita harus agile, kita harus bisa beradaptasi. Kondisi market yang dari hari ke hari ini terus berubah. Jadi 2020 sebelum pandemi 2019 2018 itu kita banyak pakai strategi trend following atau super trader, karena tren beberapa saham tuh masih naik meskipun 2018 sideways, tapi saham-saham second liner naiknya tuh masih rapi. Terus 2020 ketika market jatuh hancur sampai bulan Maret kemarin, kita banyak pakai strategi value investing. Kenapa? Karena di situ banyak banget saham-saham yang valuasinya sangat terdiskon. Kemudian saham naik,
dan September 2020 kita pakai value investing juga. Terus rally di akhir tahun, tapi setelah itu masuk 2021 kita nggak bisa pakai value investing, dan kita juga nggak bisa pakai trend following atau super trader, karena market itu benar-benar kayak naik bentar terus turun lagi, balik ke harga beli lagi, naik lagi turun lagi, bahkan jatuh lebih dalam gitu. Jadi waktu itu lebih cocok kita pakai strategi swing trading. Nah sekarang ketika market udah mulai uptrend, kita mulai beralih lagi ke super trader atau trend following mix dengan swing trading. Dan kalau kita ngelihat beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, itu saham bank digital dan teknologi lagi hype-hype-nya sebelum Bukalapak IPO, tapi sekarang udah agak slow down. Dan kemudian saham komoditas yang lagi rame, ya kita harus beradaptasi ya. Jadi saya mengalami ketika di bulan Agustus kemarin habis profit banyak BBYB sampai 200%, tapi setelah itu cut loss-nya lumayan juga. Kenapa? Karena habis itu tuh kayak ARB gitu, jadi mau keluar nggak bisa. Tapi kita kalau pas trading kita ngitungnya netnya aja, yang penting net gain, jadi mesti harus rela stop loss. Nah pesan yang aku mau sampaikan saat ini adalah harus bisa beradaptasi. Jadi jangan attach pada satu saham tertentu atau satu sektor tertentu, karena teknologi udah mulai agak slow down. Tadi Excel sempat breakdown lumayan, meskipun closingannya dia ketahan di area MA20 di sini ya. Dia mau breakout kapan hari juga gagal, jadi ini mulai beware, hati-hati kalau sampai breaking down besok ya, turun dari 2910 atau 2900, kayaknya teman-teman harus mulai waspada untuk batasi resiko. Terus kemudian ini juga ini perusahaan bagus, laporan keuangannya sangat bagus sekali, tapi entah kenapa ya, karena memang saat ini trennya lagi bukan tren di sektor ini, bukan di sektor teknologi dan juga tawar-tawaran. Sekarang yang lagi hot adalah sektor komoditas, jadi di sini nggak ada demand. Ini banyak orang yang jualan mungkin untuk beli saham komoditi, kita nggak tahu juga. Ya, jadi ini harus batasi resiko dulu juga. Ini apa nih ya? TOWR gitu. Ini breakdown. Oke. Ini suaramu ARB. Kok gitu? MTech. Ada yang nanyain MTech. MTech tuh MTrade udah keluar lama sih. Waktu itu kita cut loss juga. Untung cut loss. Kalau nggak cut loss, jadinya kayak gini. Jadi kita realistis aja. Meskipun perusahaan ini menarik, dia holding teknologi, dan teknologi ke depan juga akan hype gitu. Tapi ya anyway, kita ini trader, kita mau cuan, kita mau bungkus cuan cepat, dan kita mau batasi resiko gitu. Ya. Wah, kenapa nggak di-investing aja? Kalau investing jangka panjang kan pasti nanti balik lagi, belum tentu. Ya bisa balik, tapi kan berapa lama baliknya? Investing juga nggak masuknya di ketinggian. Investment itu masuknya di bawah. Contohnya kayak HMSP saat ini technically dia udah di bawah banget, dan COVID-19 juga udah mulai membaik. Kemudian valuasinya juga super murah banget. Nah ini cocok gitu. Tapi kalau belinya di pucuk ini enggak gitu ya. Jadi MTech waktu itu kita sempat cut loss juga. Trennya di sini agak kurang bagus teman-teman, dan ketika dia turun ini disertai dengan volume transaksi yang cukup naik tinggi. Jadi ya stay away dulu buat teman-teman yang punya di sini ya. Gimana ngomongnya ya? Karena udah nyangkut dari atas lumayan banyak ya. Anyway, mau pilih kacamata yang mana? Yang ini aja deh, ringan. Oke. Ada pertanyaan apa ya? Oh, Waki Darius di MMX. Di MMX gimana? Namanya saham udah naik sampai berapa ya? Ribuan persen ya dari tahun lalu itu. Aku hitung dari Januari aja. Januari 2021 sampai dengan
Agustus kemarin dia udah naik 1600%. Dia breakdown di sini, kita ada cut loss waktu itu untuk dia MMX-nya. Terus waktu itu ya ini udah turun wajar lah. Terus di sini ada hijau lagi, kita lihat mungkin akan ada reversal nih. Terus kita buy lagi. Ternyata dia turun lagi, kena cut loss lagi deh gitu. Ya udah, yang penting kita membatasi resiko. Nah, masalahnya, problemnya kalau kita cuan terus kemudian kita loss 1 atau 2 kali aja, loss yang 1 sampai 2 kali aja ini bisa wipe out semua cuan kita yang sebelumnya kalau money managementnya salah. Maka dari itu, beli saham dengan nominal yang sama atau seimbang itu sangat penting sekali. IHSG mau dibawa kemana? Gimana kalau kita bawa naik aja, cie? Sok-sokan kayak siapa aja bisa bawa IHSG naik nih ya. Bank-bank mini gimana? Saat ini aku lebih prefer bank-bank mini yang old economy, bisa dibilang yang konvensional, karena belum banyak gerakan, belum banyak naiknya gitu. Jadi salah satu yang kita kemarin sempat bahas adalah BBTN ini jangka pendeknya kayaknya rawan profit taking. Aku nggak tahu Mtrade udah profit taking belum, rasanya sih sudah ya, benar. Jadi tadi Mtrade profit taking untuk BBTN 4,5 sampai 9,3%. Ini histori kita trading BBTN teman-teman. Terus kemudian ini BBTN-nya ada cuan, ada juga yang masih ngehold modal lama itu masih minus gitu ya, masih agak belum BEP. Nah, tapi untuk yang jangka pendek ini tadi udah profit taking. Jadi BBTN ini path-nya gimana kira-kira? BBTN ini path-nya kira-kira begini nih. Sebentar ya. Ini kira-kira gini nih. Belum tentu dia sampai ke 1465, mungkin sampai 1460 aja. Baru kemudian dia naik di sini gitu. Jadi tadi kalau misalkan ada profit taking, kita bisa buyback lagi untuk si BBTN ini gitu. Terus yang menarik lagi selain BBTN tuh ada BJBR. Mtrade juga ada trading BJBR. Kayaknya BJBR udah profit taking deh. Iya, jangka pendek aja kemarin profit taking 2%, dikit aja buat scalping kemarin rasanya. Terus kemudian kita lagi masih nunggu koreksi normalnya si BJBR ini ya. Jadi kemarin udah profit taking, hari ini turun. Kita nunggu koreksi normalnya untuk re-entry lagi. BJTM juga sama teman-teman, ini juga interesting. Kita lagi masih re-entry. Terus ya itu aja sih. SMBR, paper, Terry Neri 17 jangan pakai kacamata. Ora ketok, jauh banget monitornya. Oke. Apa tadi? SMBR. SMBR tadi udah kena resisten jangka pendek kita ya. Jadi sebenarnya kita nggak target, kata target itu sebenarnya resisten dan kita harus tetap fleksibel sih meskipun target ini kena. Kalau dia candlenya Marubosu kita akan masih hold, tapi ini candlenya ada ekor, jadi rasanya tadi Mtrade ada jualan juga. SMBR let's check ya, jual jangka menengah jangka pendeknya jual cuan 10%, sekitaran 10% ya. Jadi tadi ada jualan. Path-nya gimana? Dia kan koreksi mungkin nggak sampai 690, koreksi normal mungkin sampai 725 dan bisa lanjut naik lagi. Jadi besok kalau misalkan ada normal correction sih oke aja sih ya. Oke, terus kemudian INKP udah belum? Aku tadi ada telepon Hicks Lina MS79. Tenang, belum kok. INKP koreksi normal aja. Kalau misalkan dia turun kemungkinan sampai 8 kalau misalkan ada koreksi sampai ke 8075, ini kesempatan bagus banget buat re-entry lagi gitu. Terus ya anyway, INKP tadi kita ada jual jangka pendek profit 17 sampai 18%. Untuk TKIM dan kawan-kawannya aku akan bahas di morning briefing besok. Tim Mtrade juga akan bahas morning briefing. Sebenarnya WSKT dan kawan-kawan ini juga masih menarik. Hari ini tadi WSKT kita ada profit taking sekitaran 16 sampai 19%. Terus kemudian 1
Saham yang lainnya kita juga ada profit taking hari ini, Weton 5-6%, jadi hari ini lumayan banyak jualan saham juga ya. Dan kita ada kemungkinan akan re-entry atau buyback lagi kalau misalkan jangka pendeknya mulai aktif atau dia mulai ada tanda-tanda mau menguat lagi gitu. BRI akankah nutup gap? Gak usah dipikirin, dikit. BRI itu buat jangka panjang, beli dan simpan aja. Anyway, teman-teman, Remon.id gimana cara atau koreksi normal itu gimana? Lihat patternnya kalau masih bagus ya berarti itu koreksi normal, dan juga kalau turunnya dengan volume yang kecil itu masih koreksi normal juga gitu. Jadi kalau misalkan habis bentuk W terus dia breakout terus turun dikit, volumenya kecil, itu masih oke. Tapi kalau misalkan dia bentuk M gitu kayak di MMX ya, itu bentuk M terus kemudian dia jatuh breakdown, pas jatuhnya volume tinggi, nah itu nggak normal, itu berarti tanda distribusi. Buat kamu yang mau join Mtrade, jangan lupa tiap pagi itu 8.15 ada morning briefing, harus ikut, wajib ikut. Karena disitulah di morning briefing kamu bisa berinteraksi dengan kita, dapat penjelasan secara lebih detail dan kelihatan chartnya semua. Kalau di live gini kan ngelihat muka aku ya, nggak ngelihat chart gitu ya. Chartnya juga kepotong-potong. Kalau di morning briefing itu dijelasin dengan sangat detail. Bahkan kita ada day briefing, 3 kali briefing sehari. Morning jam 8.15, siang jam 12, dan sore itu jam 4 sore. Jam 4 sore ada educationnya, jadi buat yang nanya tentang strategi jangka pendek, menengah, panjang itu kayak gimana, itu diajarin di sore briefing. Hari Rabu setengah 7 dan hari Minggu jam 4 itu ada kelas kripto juga. Hari Sabtu jam 10 ada kelas saham ya. Jadi teman-teman yang mau join Mtrade langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Nanti teman-teman akan dibimbing tradingnya. Ada stock pick, tapi pastinya stock pick ini jadi pilihan aja buat teman-teman. Ada analisis yang kasih tahu teman-teman alasan beli jualnya. Ada education yang ngajarin teman-teman tentang bagaimana cara beli jualnya. Dan sekarang kita juga lagi masih hiring teman-teman yang mau bergabung dengan Mtrade sebagai tim coach atau tim trader. Langsung aja ke mtrade.id/coach atau mtrade.id/karir. Kita lagi hiring banyak posisi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May. Selamat malam, stay healthy, dan salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.